bencana pada umumnya memiliki pola atau siklus yang berulang, yang terbagi menjadi 3, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan bencana pada saat prabencana terbagi menjadi 2. Yang pertama, pencegahan dan mitigasi, dan yang kedua, kesiapsiagaan. Nah, pencegahan dan mitigasi itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pencegahan dan mitigasi pasif, serta pencegahan dan mitigasi aktif. Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain: 1. Pembuatan perundang-undangan, pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah. 2. Pembuatan prosedur, struktur, dan pedoman, pembuatan brosur, leaflet, dan poster, serta penelitian dan pengkajian karakteristik bencana. Sedangkan yang tergolong dalam pencegahan mitigasi aktif yaitu pembuatan tanda-tanda peringatan seperti peringatan tanda bahaya, peringatan larangan untuk memasuki area rawan bencana, dan lain sebagainya. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencegahan bencana, pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat, serta pemindahan penduduk dari daerah rawan bencana ke daerah yang lebih aman. Selanjutnya yaitu kesiapsiagaan. Kegiatan kesiapsiagaan terdiri dari pengaktifan pos-pos siaga bencana, pelatihan gladi atau simulasi, inventarisasi dan mobilisasi sumber daya, penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu, serta penyiapan dan pemasangan sistem instrumen peringatan dini. Dengan mitigasi dan kesiapsiagaan, risiko bencana dapat dihindari dan dapat diminimalkan. Selanjutnya, penanggulangan bencana pada saat bencana yang disebut dengan tanggap darurat bencana. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 yang disebut dengan tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi pengkajian secara tepat dan cepat terhadap lokasi, kerugian, dan kerusakan sumber daya, penetapan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. 2. Memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan sarana dan prasarana vital. Atau dengan kata lain, tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau penindakan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna menghindari bertambah korban jiwa. Dan yang terakhir, ada penanganan bencana pada saat pasca bencana. Penanganan bencana terhadap pasca bencana terbagi menjadi 2 tindakan utama, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi. Sasaran utama rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat berjalan kembali. Yang termasuk kegiatan rehabilitasi antara lain perbaikan lingkungan dan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pemulihan kegiatan bisnis dan ekonomi, serta pemulihan fungsi pelayanan publik.
Sedangkan rekonstruksi bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana menjadi lebih baik dan sempurna. Yang termasuk kegiatan rekonstruksi antara lain pembangunan kembali sarana dan prasarana dasar seperti jalan, listrik, air, dan lain-lain. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat, dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat, dampak bencana dapat dipulihkan dengan cepat dan kehidupan masyarakat akan kembali aman dan selamat.